izin doa dulu. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa di dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, untuk memulai pembelajaran hari ini, bagaimana kabar kalian setelah liburan lama ini? Ayo. Alhamdulillah baik banget kawan. Kamu? Saya gabut sekali, Bu. Waduh, kenapa gabut? Saya di rumah cuma nonton film, main game. Gak pernah belajar dia, Bu. Iya. Ya Allah, harusnya ini belajar loh Rere, apalagi udah mau masuk kelas. Ya udah nggak apa-apa. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita itu akan membahas tentang apa itu ruang dan juga interaksi antar ruang. Nah, untuk membahas materi tersebut, Ibu akan memberikan beberapa video. Silakan kalian tonton ya, bentar.
itu menghasilkan garam dan ikan. Namun untuk jaraknya adalah 2 km. Maka terjadi interaksi yang kuat antara daerah A dengan daerah C karena jarak antara wilayah A dan C yang cenderung lebih dekat dibandingkan dengan jarak antara daerah A dan daerah B. Dan interaksi antara daerah A dan daerah B terjadi interaksi yang lemah. Baik anak-anak, dari video tadi apa yang kalian tangkap? Coba. Ternyata ruang itu ada banyak Bu ya, macam-macamnya. Iya. Terus ada sesuatu juga gitu ya. Coba kamu sebutkan apa saja contoh dari ruang tadi. Oh iya, udah nggak apa-apa. Kan ada 3. Yang pertama saling melengkapi, yang kedua kesempatan antara, yang ketiga keadaan yang dapat diserahkan atau dipindahkan. Jadi terjadinya suatu interaksi antar ruang itu apabila ada salah satu dari persyaratan tadi. Kalau misalkan saling melengkapi ya, kayak misal di wilayah pesisir pantai dan juga di pegunungan. Nah mereka kan saling melengkapi kayak gitu. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Bu, saya mau tanya Bu, apakah di muka bumi ini pasti ada namanya interaksi ruang Bu? Iya, kalau menurut saya pasti di bumi itu ada interaksi karena kita itu hidup dalam sosial, jadi pasti ada interaksi antar ruang gitu. Karena kita itu pasti membutuhkan wilayah lain, kayak misal terjadinya syarat interaksi antar ruang kan saling melengkapi. Nah, kita itu pasti membutuhkan wilayah lain. Kalau misalkan ada bencana, pasti kita membutuhkan daerah-daerah lain untuk membantu kita begitu. Oke anak-anak, apakah ada pertanyaan lagi atau mungkin tanggapan? Saya ingin bertanya tentang monster yang menyerang bumi. Oke, Itu namanya bukan interaksi ruang sayang. Itu Iya sih. khayalanmu ya. Video. Iya ya, tapi nggak apa-apa sih, kayak udah kelas asli kan. Iya gitu. Bu, kemarin saya nonton film Quiet Iya. Place Bu, terus ada monster yang menyerang orang kalau misalnya orangnya itu mengeluarkan suara. Maksudnya besar loh Bu. Maksudnya cepat pula larinya Bu. Aku takut lo lihat itu. Jadi saya gak berani berisik akhirnya Bu. Oke, apakah ada yang mau menanggapi tentang pertanyaan tadi? Coba. Kalau aku tuh pernah lihat zombie. Oh iya. Iya, larinya cepat pula itu. Itu makan kayak darah orang gitu, leher orang itu digigit. Oke, anak-anak. Nanti dulu ya kalau membahas tentang zombie ketika kita mungkin jam istirahat di satu ngobrol-ngobrol bareng, sharing-sharing gitu ya. Kalau hari ini tuh kita akan membahas tentang apa tadi? Interaksi antar ruang. Betul sekali. Oke, untuk membahas lebih lanjut, kalian coba membentuk kelompok ya. Nah, kalian coba memberikan penjelasan apa sih terjadinya syarat-syarat interaksi antar ruang beserta contohnya. Baik, oke, silakan kalian membentuk kelompok dulu. Kamu sama aku. Enggak mau. Aku sama kamu. Iya. Ayo. Saya kasih berapa menit anak-anak? Mau minta berapa menit? 10 menit, oke. Nanti kalian presentasikan di depan ya. Siap Bu. Salah terjadinya interaksi antara ruang. Kan itu saling melengkapi, tentunya. Baik anak-anak, diskusinya selesai dulu ya. Coba kalian presentasikan ke depan. Ayo, siapa dulu yang siap? Saya. Baik, ayo silakan ke depan di sini. Halo teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan tentang syarat-syarat terjadinya interaksi antar ruang. Syarat-syarat terjadinya interaksi antar ruang itu ada 3. 1. Saling melengkapi. 2. Kesempatan antara. 3. Keadaan yang dapat diserahkan. Nah, ini contoh dari masing-masing 3 tersebut ya. Seperti saling melengkapi. Nah, itu contohnya penduduk yang tinggal di daerah pegunungan menghasilkan sayuran, sedangkan penduduk yang tinggal di daerah pantai menghasilkan ikan. Jadi penduduk pegunungan akan membutuhkan ikan yang dihasilkan oleh penduduk pantai, begitu juga sebaliknya penduduk pantai akan membutuhkan sayuran yang dihasilkan oleh penduduk pegunungan.
Kak? Jika masing-masing penduduk mempunyai kelebihan terhadap yang dihasilkan, maka akan terjadi interaksi antar penduduk pegunungan dengan penduduk pantai melalui aktivitas jual beli atas kelebihan dan kebutuhan mereka. Nah, yang kedua, kesempatan antara. Itu contohnya adalah pembeli es yang tinggal di Medan Kota biasanya membeli es ke daerah Belawan. Namun kemudian diketahui ada pabrik es di daerah Mabar. Karena jarak Mabar lebih dekat dengan Medan Kota dengan ongkos transportasi yang lebih murah, para pembeli es dari Medan Kota akan beralih membeli es ke Mabar. Akibatnya, interaksi antara Medan Kota dengan Belawan melemah. Selanjutnya, contoh dari keadaan dapat diserahkan atau dipindahkan. Misalnya seseorang akan menjual buah-buahan dari Brastagi ke Siantar. Namun jalan menuju wilayah Siantar mengalami kerusakan sehingga tidak bisa dilalui. Akibatnya orang tersebut tidak jadi menjual buahnya ke wilayah Siantar. Nah, sekian dari kami. Terima kasih teman-teman. Oke. Jadi itu tadi presentasi dari kelompok 1. Nah, selain adanya pengertian konsep ruang, terus pengertian interaksi antar ruang, cara-cara terjadinya, itu ada bentuk interaksi antar ruang. Yang pertama adanya mobilitas sosial, yang kedua adanya komunikasi, yang ketiga transportasi. Jadi bentuk interaksi antar ruang kan ada 3. Yang pertama mobilitas sosial. Nah, terjadinya mobilitas sosial itu karena adanya interaksi antar ruang. Kayak misal adanya pergerakan manusia kayak gitu. Jadi kayak misal perpindahan ya dari penduduk A ke penduduk B, kayak misal terjadinya urbanisasi, migrasi. Nah, itu termasuk mobilitas sosial. Yang kedua, terjadinya komunikasi. Nah, dalam interaksi antar ruang itu kita pasti ada komunikasi. Yang ketiga yaitu transportasi. Transportasi ini bertujuan untuk bentuk perpindahan barang atau energi. Siapa jelasnya? Ibu-ibu, aku mau tanya, Bu. Oke. Kan kata Ibu tadi nomor 3, transportasi itu kan interaksi antar ruang dan terjadi dalam bentuk perpindahan barang atau energi. Itu maksudnya di mana, Bu? Aku nggak ngerti loh. Oke, yang dimaksud dari transportasi itu kan terjadinya bentuk perpindahan barang ya. Jadi kalau misalkan kita contohkan itu kita mesen barang di Shopee. Nah, itu kan terjadinya perpindahan antar barang. Jadi kalau misalkan kita pengen barang A di desa misalkan di kota Surabaya. Nah, pasti kan kita membutuhkan transportasi seperti itu. Jadi kayak transportasi itu contohnya ketika kita membeli sesuatu di tempat yang lebih jauh, nah itu ada orang yang mengantarkan gitu. Ada lagi? Apakah ada lagi? Oke, kalau tidak ada, untuk pembelajaran hari ini saya tutup terlebih dahulu. Untuk penugasannya saya kasih PR ya anak-anak. Kalian buka halaman 27 di LKS. Nah, itu kan ada esai. Nah, itu kalian kerjakan ya. Iya, Bu. Iya. Jangan lupa dikerjakan. Nanti kalau tidak dikerjakan, saya hukum. Saya beri sanksi. Dia tuh Bu, tukang malas. Dia masih kena hukum. Oke. Pokoknya jangan malas anak-anak. Karena kita itu harus menjadi manusia yang lebih berkualitas, walaupun ketika kita menjadi lebih berkualitas itu tidak harus dari pendidikan ya, kita bisa belajar dari pengalaman lainnya, tapi setidaknya pendidikan itu penting anak-anak. Oke, untuk pembelajaran hari ini cukup saya akhiri. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat kepada kalian semua. Amin. Dan juga bisa mengamalkan ilmu-ilmu kalian.